Oke, semuanya selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua untuk kelas 11 MIPA 4 MIPA 5. Pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang matriks, melanjutkan pelajaran minggu lalu tanggal 28 ya. Nah, pada minggu ini goal saya adalah kita akan menyelesaikan perkalian matriks ya dengan cara yang sederhana gitu ya. Tanpa melihat bagaimana, nanti saya sudah sediakan animasi, mari kita ikuti bersama-sama. Oke, nanti siapkan selembar kertas di sampingnya, nanti akan saya keluarkan 4 soal. Selama pengerjaannya, bisa nggak apa-apa, yang penting nanti kalau nggak bisa diperbaiki. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke presentasinya. Oke, sebelum dimulai presentasi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran anak sudah menggunakan pakaian putih abu gitu ya, sudah mencerminkan siap bersekolah meskipun dari rumah ya. Saya tidak permasalahkan, mungkin yang rambut atau apa tidak masalah, yang penting kalian sudah hadir, semangat, saya sudah senang gitu ya. Oke, ini pertama kita mulai dulu perkalian antara matriks ya. Nah, perkalian matriks yang pertama kita mulai bagian pertama adalah perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Ini mudah sekali nah. Bisa kita lihat di tampilan ini. Oh ya, ada yang masuk lagi 4 orang, saya terima. Oke. Nah, tugas kita hari ini ada 2, perkalian bilangan real dengan matriks dan perkalian 2 buah matriks gitu ya. Nah, saya rasa mungkin kalian sudah mencoba di rumah atau sudah paham sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kita akan bahas pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini adalah definisi dari perkalian matriks dengan bilangan real. Mungkin bisa saya bacakan sendiri. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, K ini menyatakan konstanta bebas ya, mau dia setengah, negatif 1 atau apa, karena dia adalah bilangan real ya. Bilangan real itu disimbolkan dengan R kapital, ya kan? Sekedar intermezzo gitu ya. Ada bilangan real, ada bilangan asli, ada integer, ada odd number, ada composite number, ada even number dan segala macamnya ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah konteksnya adalah bilangan real. Jadi apapun bilangan K, mau dia akar, mau dia dalam bentuk A per B, apapun boleh, maka berlaku pada matriks gitu ya, KA, yaitu suatu matriks dikalikan dengan suatu bilangan real gitu ya. Nah, hasilnya adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil kali perkalian K dengan elemen A gitu ya. Mungkin saya tampilkan seperti ini, misalkan kita memiliki matriks A gitu ya, ordonya 2 kali 2. Saya rasa kalian ingat ya, ordo 2 dari mana? 2 baris, 2 kolom. Ditulis nanti ordonya 2 kali 2. Yang depan menyatakan barisnya 2, 2 yang di belakang menyatakan kolomnya 2. Maka 2A sama dengan, nah di sini 2 ini adalah nilai K gitu kan, KA gitu ya. Jadi pengerjaannya bagaimana? Jadi sangat mudah sekali, ini sederhana sekali gitu ya. Jadi KA itu adalah 2 kali 3 kali 2 kali 4 kali 4. Nah, berhubung angkanya ini sangat sederhana gitu ya, kalian bisa langsung kalikan gitu ya. Jadinya 6 gitu ya. Jadi kalau kita hitung secara langsung, hasilnya nanti adalah, ini mudah sekali ya, maksudnya ini cuma pengingatan lagi ya tentang bilangannya. 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 4 itu 8, 2 kali 4 itu 8. Nah, yang mungkin baru di sini saya tekankan itu adalah bagaimana urutan perkaliannya ya. Untuk pengerjaan selalu usahakan dari kiri ke kanan, dan dia berhenti di paling ujung gitu ya. Itu saja penekanan saya. Ya. Jadi bagaimana kalau matriksnya banyak, nanti ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 0 gitu. Kalikan dengan 2 ya, sama ya urutannya. Kerjakan dari kiri ke kanan gitu. Terus ada yang bertanya mungkin, Pak, kenapa boleh nggak kita kerjakan secara acak? Saya rasa boleh, tapi kalian menetapkannya dengan posisi yang tepat. Tapi sebaiknya diurut ya. Itu aja ya. Itu saya nggak banyak ya untuk matriks ini, karena saya yakin ini sederhana sekali. Saya tidak akan tanya lagi. Yang akan saya tunjukkan adalah perkalian 2 matriks. Saya punya triks yang berbeda. Ini operasi yang tadi. Nah, sebelumnya ini ada beberapa sifat ya. Kita lihat. Nah, ini saya minta bantuan orang membaca dulu ya sebelum kita paham ya. Mungkin Dinda Sylvia ya membantu Pak. Ya, Dinda. Buka mikrofonnya. Ya. Oke, silakan bantu Pak untuk membacakan ke teman-temannya dari atas sampai ke bawah sini ya. Silakan.
Di sini juga Kalian bilang ya. matriks. Ya. Sifat. Misalkan P, Q bilangan real. Oke, bilang A dan B ya. berorder. Ya. A dan B matriks berorder M kali N. 1. P tambah A, PA tambah QA. Ya, lagi. 2. P A tambah B sama dengan PA tambah BB. Oke, terima kasih. Mungkin dua sifat ini kamu pernah pelajari di SMP. Apa namanya sifatnya kalau masih ingat? Ada nggak nama sifat yang memenuhi fungsi A dan B? Fungsi 1 dan 2 ini. Ada ingat nggak nama sifat ini? Komutatif, distributif, asosiatif, atau apa kira-kira? Lupa ya? Lupa. Siapa yang tahu ini sifatnya apa yang nomor 1 dan 2 ini? Komutatif, distributif, asosiatif, identitas. Apa kira-kira ini sifatnya? Ada yang tahu? Depayana mungkin? Depayana Krishna mungkin? Ada yang tahu? Apa sifatnya ini? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Sifatnya itu distributif. Distributif, boleh ya. Nah, dari kata distribusi ya kan. Mungkin kalau kalian lupa sobat matematika, ini sekedar intermezzo aja ya. Distribusi ya kan. A ini dengan P atau P-nya dengan A ya kan. Q dengan A satu-satu ya. Mungkin kalau SMP namanya sifat pelangi atau apa gitu ya, tidak ada namanya, benar distributif ya. Ini untuk di SMA kita kasih tahu namanya ya, distributif, oke ya. Betul ya? Sekedar mengingatkan saja. Ini simpel ya nak ya, ini tidak susah. Terus yang nomor 3, ini ada sebuah konstanta P dan Q kali matriks A. Konstantanya dulu yang dikalikan ya. Itu boleh ya. Nomor 4, nah ini 1A sama dengan A. Agung Krishna mungkin, tahu apa nama sifat ini nak? Agung Krishna coba bantu Pak. Tidak tahu? Gilangan kepala kalau tidak tahu? Tahu agungkan kepala? Tidak tahu. Apa yang tahu nih? Oke, 1 kali A ini sifat identitas ya. Nah, ya. Identitas ya. Jadi sekalian mengingat saja. Oke, mari kita lanjut. Nah, itu tadi sekilas untuk perkalian dengan konstanta, tidak ada yang susah, cuma mengalihkan angka. Nah, sekarang baru kita masuk perkalian 2 matriks. Ini saya sudah buatkan spesial, saya sudah sarikan dari beberapa buku, jadi bahasanya lebih sederhana. Ya, oke. Yang belum mungkin Jessica, bantu Pak ya membacakan ini. Oke, silakan. Iya, Pak. Silakan bantu bacakan dengan lantang dari atas sampai bawah itu. Perkalian 2 matriks. Oke. Misal diketahui matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Oke. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Ya. Jadi ditulis A M kali N kali B N kali P sama dengan AB M kali P. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya ya, maksud slide ini adalah saya ingin menyampaikan ke anak, sebelum kita menghitung cara mengalihkan matriks, kita tahu dulu matriks itu bisa nggak dikalikan. Kalau bisa, bagaimana? Kalau enggak, bagaimana? Nah, di sini adalah aturan bagaimana kita bisa mengetahui suatu matriks bisa dikalikan. Mungkin Pak lingkarin dulu ya. Nah, ini ada N. Di sini ada juga N. Perhatikan, pada matriks A itu ordernya M kali N. M baris, N-nya kolom. Matriks B, N kolom, N baris, P-nya kolom. Di sini artinya kolom, ya kan? Kolom untuk N, dan di sini baris. Nah, jika ini terpenuhi, ya kan? Kolom pada matriks A dan baris pada matriks B itu sama, misalkan N dengan N, maka dapat dikalikan 2 buah matriks. Hasilnya adalah matriks dengan ordo M kali P. Gitu ya. Nah, jadi matriks itu saya ingin sampaikan sekali lagi, sebelum kalian mengalihkan, kalian lihat dulu. Biasanya kan ada soal cobaan atau bagaimana. Saya kasih soal, lihat dulu apakah ordonya ini memenuhi. Kalau bisa memenuhi seperti ini, baru bisa dikalikan. Perhatikan, ini N dan ini juga N-nya. Itu untuk semuanya. Ya. Jadi langkah untuk perkalian matriks mungkin kalian sudah bisa atau bagaimana. Sebelumnya pastikan ordonya sama atau ordo ini terpenuhi.
Oke, untuk mengetesnya saya sudah buatkan beberapa soal seperti ini. Oke, silahkan dilihat di bawahnya. Mungkin Ripa Wiguna bantu Pak masuk ke grup. Bacakan yang keras, Nak. Contoh gitu. Contoh. Diketahui matriks-matriks berikut. Ya. A 2 kali 3, terus 2 kali 5. C 3 kali 2. Dan D 2 kali 5. oke. Di antara perkalian berikut, manakah dapat diselesaikan? Tentukan ordo hasil perkaliannya. Oke, yang atas coba dilihat dulu, Nak. Saya misalnya mengalihkan matriks A dengan B. Menurut Ripa Wiguna, apakah ini bisa dikalikan, Nak? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya kenapa? Karena duanya itu ada pada baris semua, Pak. Oh, duanya ada baris semua. Oke. Ya. Ya, intinya tahu tidak ya. Alasannya mungkin belum tepat, nggak apa-apa. Yang bawahnya ini bisa dikalikan A kali C? Bisa kayaknya, Pak. Kayaknya bisa gitu ya. Yakin? Ya. Nah, yakin. Oke. Jadi benar ya, yang A kali B itu tidak bisa kita kalikan, sedangkan A kali C ini bisa kita kalikan. Alasannya, perhatikan, Nak. Matriks A itu ordonya 2 kali 3, kolomnya ada 3. Sedangkan matriks B kolomnya ada 2. Nah, ini kolomnya tidak sama, maka dia tidak bisa dikalikan. Tahu kan kolom dan baris ya? Nah, A dengan C bisa. Perhatikan ini. Nah, ini 3 kolomnya, ini 3 barisnya. Bisa dikalikan. Itu Ripa Wiguna. Nah, sekarang tugas Ripa. Sekarang lihat dari A, B, C, D. Adakah matriks lain yang bisa dikalikan dengan syarat seperti ini? Apa dengan apa? Coba dilihat. Ada A, B, C, dan D. Apa dengan apa? Silakan dilihat kolom dan barisnya. Ada? A dan C bisa, Pak. A dengan D. C. A dan C memang bisa. Selain itu, lagi? Ya. Oke, bisa. Apa lagi? B dan C. B dengan C. Oke, kita tulis. B itu 2 kali 4. Ini kolomnya 4. C itu 3. Tidak bisa, Nah. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Lagi. Mungkin kamu lihat B dengan D dulu. Bisa nggak B dengan D? Ini kolomnya 4. Ini 2. Bisa. Tidak bisa ya. Nah, kalau bingung ke jawabnya, sebenarnya perkalian matriks itu kan tidak berlaku sifat kumulatif. Kamu bisa coba kita buat yang baru ya. Nah, coba saya punya C kali B dengan B kali C. Tadi kan saya bilang B kali C itu tidak bisa ya kan? Tetapi akan berbeda kasusnya kalau matriks C kita kalikan dengan matriks B. Kalau C itu ordonya adalah 3 kali 2. Kalikan dengan B itu ordonya 2 kali 4. Perhatikan, ketika kita tukar posisinya, matriks itu bisa dikalikan. Dan hasilnya pasti berbeda, gitu ya, Nak. B kali C nggak bisa, tapi kalau C kali B, dia bisa. Nah, itu saya ingin tekankan ke semuanya, Nak ya. Pada matriks ini, B kali C nggak bisa. Ya kan? Ini kolomnya 4, ini barisnya 3. Nggak bisa. Tetapi kalau C kali B, dia bisa. Ini kolomnya 2, ini barisnya 2. Jadi match. Itu ya untuk ya. Jadi saya tekankan sekali ini contoh bagaimana matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. B kali C tidak sama dengan C kali B. Tolong dicatat di bukunya itu ya. Kalian ambil sebuah bukunya, catat itu baik-baik. Ini yang ingin saya tekankan. Kapan matriks bisa dikalikan? Apakah tidak berlaku komutatif seperti ini mungkin sebagai contoh. Ya, terima kasih ya. Jadi ini saya ingin tekankan karena ini saya dulu mengalami susahan di sini. Saya sampaikan ke anak. Ya. Berikutnya, oke, kita punya sebuah contoh soal dan saya akan membuat animasinya kita bersama-sama ya. Oke, saya minta bantuan. Tadi siapa yang belum ya? Tadi cowok ya, sekarang Putri ya. Ini deh. Nandinia Lesmana. Kayaknya belum pernah Pak panggil ya. Gabung dengan Pak. Iya, Pak. Kurang keras suaranya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Ya, Nandinia. Sebelumnya kita lihat dulu matriks A ordonya berapa, Nak? Berapakah ordo matriks A?
baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2, jadi 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau matriks B berapa ordonya? 2 dikali 3. Ya. 2 kali 3. Ini kan Kali memenuhi ya. 3. Jadi ini bisa Ya, kita ya. kalikan. Itu caranya. Oke, bisa kita kalikan. Ya. Apa? Nah, Iya. sekarang untuk mengalikannya, ini Pak sudah buatkan animasi ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini sengaja saya buat besar ya. Pertama, cara mengalikannya, baris pertama, kalikan kolom pertama, letakkan di baris pertama, kolom pertama. Jadi, di sini kita punya 1, 2, kalikan dengan negatif 1 dan 1. Jadi, 1 kali negatif 1, negatif 1, Negatif 2 1. kali 1, itu 2. 2. Ya, bersama-sama ya. Terus kemudian langkah berikutnya, baris pertama kalikan dengan kolom kedua. Taruh di sampingnya. 1 kali 2, 2. oke. 1 kali 2, 2 kali 3. 6. 6. Ya, itu ya. Berikutnya, Iya. baris pertama kali kolom ketiga. 1 kali 0, 0. 0. 2 kali 4, 8. 8. Ya, jadi kalau matriksnya seperti ini, nanti hasilnya kan matriks baru ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, baris kedua kali kolom pertama. Ya kan? 2 kali negatif 1, negatif 2, Negatif 2. tambah 3 kali 1. 3. 3. Ya, urutannya ya. Iya. Iya. Kita lanjut lagi berikutnya. Baris kedua kali kolom kedua. 2 kali 2 yaitu 4. 3 kali 3 yaitu 9. 9. Oke. Sampai sana bisa mengikuti ya Hanindia ya. Kita lanjut Iya, ke Pak. berikutnya. Baris kedua kali kolom ketiga. Coba sebutkan apa kali apa, hasilnya berapa. Biar Pak tuliskan di sini. 2 kali 0 sama dengan 0. Oke, lagi. 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, nanti kita hitung ya. Terus berikutnya adalah baris ketiga kali kolom pertama ya. Silakan dikalikan. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Terus 0 dikali 1 sama dengan 0. oke, berikutnya baris ketiga kali kolom kedua. Silakan. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, bentar. Ini kayaknya kedekan dari animasinya. Oke ya. Tidak apa-apa. Jadi tahu ya tadi ya, harusnya baris kedua kali kolom, baris ketiga kali kolom kedua ya. Jadi hasilnya tadi 2 dan 0 ya. 0 ya. Yang terakhir 0, 1 kali 0 sama dengan 0. 0. 0 dikali 4 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Nah, selangkah selanjutnya kamu tinggal menyelesaikan masing-masing dari hitungannya itu. Mungkin kalau kita tuliskan bersama-sama, mungkin saya tulis di atas ya, karena space-nya tidak muat ya. Yaitu 1 tambah 2. 1, ini 8, ini 8, ya kan? Posisinya diurut seperti itu ya, biar kita mempunyai posisi yang sama gitu ya. Terus berikutnya ini dengan ini 1, 13, 12, negatif 1, 2, dan 0. Gitu ya. Ya. Iya. Oke, kalian kan sudah mengikuti semuanya ya. Nah, ada yang merasa ini sudah, saya bisa sekali, saya sudah pernah nyoba sendiri dan saya paham. Ini saya berikan bagi yang pertama kali melihat dan belum paham ya, ingat ya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Pastikan dulu sebelum dikalikan-kalikan, kalian lihat dulu apakah bisa nggak dikalikan itu. Itu yang saya tekankan dulu. Ya, jadi nanti di catatannya kapan matriks bisa dikalikan, bagaimana caranya. Ini silakan dilengkapi di buku latihannya ya. Kalau bagian sudah bisa jago, udah usah nyatet, nggak apa-apa. Ini bukan paksaan ya, saya jujur saya ngomongnya dari hati ini ya, gitu aja maksudnya. Kalau udah bisa, gampang ini, yang penting diikuti. Ada yang mau bertanya dulu selama penjelasan ini? Mudah ya, mudah ya. Ya, mudah ya, tidak ada yang susah ya. Oke, mungkin Pak next ke slide berikutnya ya. Nah,
ini sebenarnya teori dari yang kita praktekkan tadi ya. Jika A adalah matriks berodo M kali N dan B adalah matriks berodo N kali P, maka hasil kali A dengan P adalah matriks berodo M kali P. Diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Nah, saya yakin kalau siswa membaca ini belum tentu ngerti, makanya tadi saya berikan contoh lebih awal. Oh, ini loh maksudnya baris, ini maksudnya kolom. Gitu ya. Tapi kalau ada yang ngerti baca ini luar biasa kan gitu. Oke. Berikutnya saya punya satu buah soal, belum saatnya. Saya akan tuliskan di sini, kalian ambil selembar kertas, ya. Nanti hasil jawabannya kirimkan ke chat secara privat lewat Zoom ke Pak, ya. Oke, Pak akan buatkan soal. Tapi ada yang bisa dikalikan, ada yang enggak, jadi ya. Silakan, saya akan buat. Saya punya matriks A. Area. Oke, dan saya punya matriks B. Oke. Pertama, bisakah A kali B dikalikan? Kalau bisa, hitung. Kalau tidak, berikan alasannya, kirimkan lewat chat. Terima kasih. Nah, ya, itu matriks A dan ini matriks B. Mungkin tulisannya nggak rapi ya, tapi idenya kesampaian lah ya, gitu ya. Orek-orek dulu di bukunya. Kalau sudah mendapatkan hasil, silahkan kirimkan lewat chat ya. Angka-angkanya saja. AB sama dengan 4, ya. Coba ambil sebuah bukunya, ini sengaja soalnya angkanya kecil-kecil agar kita memiliki kesempatan untuk mencoba. Ya, ingat ya, untuk semuanya cara mengalihkan, perhatikan ini berapa ordonya. Ya, lihat ya, ini 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Dan berikutnya ini adalah 3 baris 3 kolom. Nah, apakah dia bisa dikalikan? Kalau iya, silakan dikerjakan. Kalau tidak, kirimkan alasannya dan chatnya ke Pak. Terima kasih. Saya kasih 1 menit 30 detik. Terima kasih. Dicoba. Ini soalnya baru dibuat, saya yakin anak banyak yang bisa. Kalau ragu-ragu silahkan di chat tepat. Oke. Ingat ya, baris kolom, baris kolom, baris kolom. Tapi kemarin melihat tadi pekerjaan anak yang tentang satu pertanyaan tersebut jawabannya sudah isi tentang apa namanya, sudah ada inverse-nya. Padahal saya tidak bikinnya nyampe ke sana, tapi kalian udah lihat, saya lihat pekerjaan, udah ngerti semua ini gitu. Pas saya nggak ngajar ya, kan nggak mungkin ya. Tapi saya lihat, ini pun udah jauh sekali gitu ya, Oke. Nah, belum ada chat yang masuk, saya masih tunggu hasilnya saja. Oke, 1 orang sudah masuk. Oke. Mungkin saya simpan dulu. Oke, kirimkan saja. Ini mudah ya, Kak ya. Tadi yang penting saya tekankan itu, kalian harus pastikan matriks ini bisa dikalikan. Kalau bisa hasilnya berapa, kalau nggak bisa ya jangan dikerjakan, kan gitu. Ya, yang baru bergabung di pertengahan, intinya itu. Pelajaran saya itu ingin saya tahu, ini matriks bisa dikalikan, ini enggak, kalau bisa bagaimana, kalau enggak, apa yang kita lakukan. Itu mungkin belum terjawab ya. Kalau 2 matriks tidak bisa dikalikan, apa yang kita lakukan? Nah, jadi saya akan tanya seperti itu. Oke, baru masuk 1 chat, silahkan yang lainnya. Angkanya ini kecil-kecil ya, baris kali kolom, baris kali kolom. Oke, kalau enggak, sebenarnya saya ulang lagi ke slide berikutnya. Oke. Oke, saya pilih kalian udah bisa ngitungnya beberapa, tapi ngetiknya terkendala ya, karena pakai HP ya, kecil-kecil ya. Oke, sudah 2 orang dan benar semuanya. Mungkin perlu waktu ngetik ya, ada usah kasih kurung ya. Nah, angkanya aja, ya kan? Karena chat Zoom kan terbatas ya. Angka. Gitu. Oke. Mungkin masih ragu-ragu ya. Ingat ya, ini 2 baris 3 kolom. Ya, saya lingkarin dulu. Ini 2 baris 3 kolom.
Ya, 2 baris 3 kolom, dan sini adalah 3 baris 3 kolom. Nanti hasilnya adalah matriks AB. Saya jawab dulu. 2 baris 3 kolom. Jadi kalau kalian mendapatkan matriks dengan hasil 2 baris 3 kolom, langkah pertama sudah benar ya. Tadi ini kan hilang ya ceritanya, kasarnya gitu kan. Nah, sisa depan dan belakang ini gitu. Oke, ada sudah banyak yang masuk. Oke, ada yang jawab tidak bisa dikalikan, tapi ada alasannya. Oke, jadi saya pertegas ya, soal ini matriksnya bisa dikalikan. Karena kalian perhatikan, ini 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, sedangkan ini 3 kolom 3 baris. Ini sama, ya. Artinya bisa dikalikan, dan hasilnya adalah nanti 2 baris 3 kolom. Oke, mari kita kerjakan bareng-bareng ya kalau begitu ya. Saya hapus dulu papannya biar agak bersih sedikit. Oke, saya hapus dulu. Oke, mari bersama-sama ya bagi yang sudah mengerjakannya. Mungkin belum bisa ngirimkan ke chat ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, tadi Pak bilang kan ini adalah 2 baris 3 kolom. Oke, saya kasih nama dulu. Yang ini itu adalah 3 baris 3 kolom. Nah, hasilnya nanti adalah 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Nah, gitu misalnya nanti hasilnya ya. 2 baris 3 kolom. Mari kita hitung ya. 1 kali 1, 1. 0 kali 2, 0. Kita tulis ya, biar ada ya. 1 kali 0, 0. Jadi hasilnya paling ujungnya adalah 1 tambah 0 tambah 0. Baris kali kolom, ya kan? Baris kali kolom. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 4, 4. Terpak sedikit nulis ya, paham ya maksudnya? Baris kali kolom. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Ya, depannya kali paling depan, tengahnya kali tengah, ujungnya kali ujung, gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini hapus dulu. Tadi baris pertama ya, baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Berikutnya, baris kedua, gitu ya. Kamu kalikan dengan kolom pertama, ya. Baris kedua, kolom pertama. Letakkan di baris kedua, kolom pertama. Dengerin. Baris kedua, kolom pertama. Letakkan di baris kedua, kolom pertama. Mari kita hitung ya. 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 0, 0. Nah, ya. Berikutnya, baris pertama, kolom kedua. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16. Besar angkanya ya. Tak apa-apa. Berikutnya, baris kedua, kolom ketiga. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 0, 0. Apakah ini sudah? Sudah. Sampai sana ya. Nah, sisanya kalian bisa hitung hasil penjumlahan tersebut. Kita letakkan di sampingnya, gitu misalnya ya. Misalnya nih, 1 tambah 0 tambah 0, ya 1. 1 tambah 4, 5, gitu kan. Kok berapa dari ini? 1 ya? 1. Angka Pak kok jelek sekali ini ya. Berapa dari ini? 8. Bantu koreksi ya. Coba tuh Pak salah tulis angkanya ini ya. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ini Pak menggunakan mouse untuk nulisinnya, jadi tidak presisi angkanya. Kalau Pak punya touchscreen, jadi lebih mudah. Jadi Pak akan beli ya. Ya, seperti ini dulu lah ya. Nah, intinya baris kali kolom, baris kali kolom. Kalau ada sekian kali. Oke. 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya 8. Oke. Mungkin screenshot dulu ya. Nah, oke. Mungkin saya stop share screen dulu. Nah, itu tadi satu soal yang mudah. Ada berapa yang benar itu? Ada yang bingung dengan itu. Banyak yang ketawa, ada yang salah, ada apa-apa. Ini namanya juga belajar kan. Mending salah di sini ya. Penting idenya dapat ya nak ya. Ide yang ingin Pak sampaikan pertama adalah perkalian skalar dengan matriks, gampang itu. Yang kedua adalah perkalian 2 buah matriks. Contoh A kali C tidak bisa, tapi C kali A bisa. Kenapa? Itu tidak berlaku komutatif. Perhatikan nanti
kolom dan baris. Kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua. Kalau dia match, angkanya sama, bisa dikalikan. Sederhana sekali. Ya, yang penting ketelitian. Pak boleh jujur ya, kalau trigonometri kalian belajar itu kan nalarnya banyak, rumusnya bisa. Kalau matriks modalnya cuma satu, teliti ya. Apa dengan apa, selesai. Gitu aja. Oke, mari kita buka sesi gininya dulu. Coba kasih jempolnya sebelum Pak lanjutkan berikutnya. Yang tadi sudah paham. Kalau mencapai 50%, Pak lanjut ke slide berikutnya. Oke, ternyata sedikit ya yang jempol. Oke, slide pertama. Oke, ternyata banyak ya. Saya rasa itu pasti karena kalian mencoba sendiri di rumah ya. Sebelum Pak PPM kalian udah coba sendiri. Sekarang tugas Pak adalah menguatkan kembali. Ya, kalau ada yang bengkok-bengkok diluruskan. Kalau yang sudah lurus, lu biar aja gas gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya saya ambilkan dari tampilan dari MATLAB. Mungkin kalian suka dengan channel ini ya. Saya juga suka gitu ya. Saya cantumkan sumbernya ini MATLAB di mana gitu ya. Kalian bisa lihat di sana. Nah, ini kita mulai tes soal nomor 1 ya kan. Nah, silakan dikerjakan 2 menit. Ini sekedar mengingatkan kemarin. Citrampus masih ingat atau bagaimana? Atau kita slide dulu ke slide ketiga dulu ya. Bentar ya. Nah, ini kita mulai dari nomor 3. Silakan ambil selembar bukunya. Sebelum mulai, kalian lihat soalnya, baca baik-baik, silakan dikerjakan di bukunya. Hasilnya pilih A, B, C, D, atau E. Ya, silakan. Nanti setelah ini akan ada caranya, kita bahas ya. Silakan ambil selembar buku, kita kasih waktu 2 menit. Dicoba-coba saja. Ini ya, tapi yang perlu kalian perhatikan soal ini, perhatikan baik-baik. Di sini L kali M. Nah, dan K. Jadi K-nya itu tetap ya, L kali M-nya kamu kalikan. L kali M. Bisa nggak dikalikan? Kalau L itu 2 kali 2, M itu juga 2 kali 2. Bisa dong, ini kolomnya 2, ini barisnya 2. Nah, luluh ya, nanti hasilnya adalah matriks baru LM yang juga 2 kali 2. 2 dari sini, 2 dari sini. Ya. Jadi ini bisa ya, kamu kalikan L kali M. Jangan ditukar ya, jangan M kali L, tidak boleh. L kali M. Ya. Kalian hitung, baru tambahkan dengan K. Ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, yang ragu-ragu, ya santai aja. Apakah jawabannya? Kalau udah tahu, kirimkan chat privat ke Pak A, B, C, D, E, atau E. Ya, silakan. Tadi kan mungkin belum ada yang benar, itu agenda sedikit kan. Silakan. Mudah ya? Mudah sekali materi matriks ya. Memang ya. Tidak susah materi ini ya. Oh, udah ada yang ngirim ini. Cepat banget. Oh, bukan jawaban. Ya, silakan kirimkan jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan. Mungkin ada yang nonton YouTube-nya ini, mungkin kemarin iseng-iseng udah tahu jawabannya, ya kirimkan saja, gitu ya. Itu artinya reward buat kalian sudah mempelajari lebih awal. Itu. Sedangkan videonya Pak yang Pak buat itu nanti Pak semester 2 baru publish ya. Sedang dalam proses produksi ya. Tergantung ya, kalau Pak sehat cepat. Oh, udah ada yang ngirim ini. Oke, ada satu orang yang menjawab. Pak simpan dulu. Silakan kirimkan jawabannya. Ya. Ya, silakan. Nah, L kali M ya, jangan ditukar M kali L, tidak boleh. Baris, kolom. Nah, silakan coba. Jawabannya aja ya, A, B, C, D, atau E ya. Oke ya. Silakan. Ada yang megang kepala bingung ya. Tapi saya pengen lihat wajah kalian ya dari jalur. Saya ngawas di kelas nih ya. Videonya kan dimasukin ya. Nah, Pak ingin nonton wajah kalian yang kerja ini. Oke, manakah dia? Gitu ya. Nggak cepat nggak Bapak ya. Pak ganggu dengan suara Pak ini mungkin. Silakan. Silakan dicoba. Oh, chatnya sudah banyak yang masuk. Ya, ini namanya belajar sambil mencoba. Yang belum ini ya, bawah-bawah ini tolong hidupkan videonya nanti ya. Krisnanda, Samuel, Ayu, Tiana, dia siapa nih? Dina Ayu. Kok ada 2 ya? Artinya, oh banyak yang chat masuk sekarang. Benar semua ini. Oke,
Mungkin saya rasa cukup ya. Oke, dan kalian saya lihat sudah banyak menjawab C. Mungkin Pak lanjutkan slide-nya ya. Dan memang benar C ya, bisa dilihat di sini. Nah ya, jawabannya C ya. Kalian bisa gabungkan penulisannya seperti ini ya kan. Ini K, kamu tuliskan matriks K-nya seperti apa ya kan. Negatif 10, 15, 8, 4. Tambah gitu ya. Ini L kali M ya. Ini L, ini M. Ya kan? Baris kali kolom 4 kali 0 0 4 kali 5 20 ya. Tidak usah ditulis 4 kali 5 ya, karena kan mudah ya. 4 kali 5 20 tulis saja. 4 kali min 6 min 24, 4 kali 7 28 ya kan. Nah ini baris pertama udah kelar. Baris berikutnya baris kedua min 9 kali 0 0, 2 kali 5 10, min 9 kali min 6 54, 2 kali 7 14. Nah ini udah, baru dijumlahkan 20, 4, 10, 68. Nah ya, dan semuanya semua menjawab C ya. Mungkin sudah mencoba ya di rumah atau sudah paham lebih awal. Bagus juga namanya persiapan. Nah jawabannya C ya, gitu ya. Udah ya. Nah, saya yang masih belum tidak apa-apa ya, ambil ini bukunya, cepat kamu screenshot, nanti dilengkapi sendiri, gitu caranya ya. Yang salah diperbaiki ya. Belum penilaian ya, ini namanya belajar ya. Kalau bisa oke, kalau enggak tidak apa-apa ya. Nah, yang penting nanti dikejar ya, kayak lari ya, kita kejar ya. Oke, terima kasih. Kalau yang benar sudah, kita lanjut atau bertanya dulu. Pak ngebut-ngebut kok tidak ada sesi bertanya nih. Tadi saya diprotes loh. Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya, raise your hand ya, biar saya bisa tahu. Atau terlalu mudah ini mungkin ya? Ya orang mudah nih, masa marketnya 2 kali 2, siapa juga buat soal sederhana gini ya. Tapi tidak apa-apa ya, kita lanjut lah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sekarang 4. Nah, saya minta dikerjakan lagi. Bareng-bareng ya. Tugasnya adalah kamu mencari matriks A tambah B, kamu buat sebelah kiri ya. Nah, A tambah B apa gitu ya. Sama dengan C kali D. Oke. Pastikan dulu apakah dia bisa dikalikan. Oh bisa, 2 kali 2 pasti bisa ya. Hitung, nanti pakai kesamaan matriks. Oke. Silakan dicoba. Ya. Udah ya. Min 2X. Nah, saya buat yang A tambah B dulu lah, biar saya tidak nganggur di sini ya. A tambah B ini, min 2A set tambah min 4. Nggak bisa dijumlahkan, ya tulis saja. Nah, ini ya. Jadi angka Pak. Oke. 4 kurang X. Ya, 4 kurang X. 2 kurang Y kurang 5. Artinya kurang Y kurang 3. 5 tambah Y. 5 tambah Y. Oh, gila sekali ya. Ya, ini pakai mouse ya, jadi tidak pas ya. Nah, ini A tambah B-nya, tinggal C kali D. Silakan. Ya, apakah ini. Silakan. Ya, nanti evaluasi Pak kayak gini juga tipe soalnya ya. Jadi kalau kalian bisa, ya 100 di tangan nanti gitu. Ya, mungkin 2 atau 3 soal dibuat model aneh lah ya. Tapi ini udah. Nah, yang penting teliti, silahkan dicoba. Baris kali kolom. Nah, seandainya ada yang belum bisa, nanti kita akan kembali ke slide bagaimana perkaliannya ya. Mungkin Pak kecepatan atau apa, nanti Pak akan ulang lagi. Bagi yang bisa, coba aja. Oke, yang merasa kecepatan, boleh Pak buka pollingnya. Kamu cek ke privat Pak dengan kode ulang gitu. Secara privat yang nanti Pak akan tahu berapa orang dan Pak akan tidak sebut namanya siapa. Pak akan pakai dasar untuk mengulang lagi. Kalau nggak ada, Pak lanjut lagi. Gitu. Silakan. Bagi yang masih bingung apa nih, gitu ya, boleh. Ya. Kalau yang sudah bisa, nggak ada yang ngechat, artinya Pak nggak bisa, gitu ya. Jarak jauh Pak tidak bisa nebak ya. Butuh kerjasama ya. Oke, dicoba A, B, C, D, atau E kah itu. Silakan. Saya lihat wajahnya seru-seru semua nih ngerjakannya, jadi saya semangat ini. Oke, dicoba A, B, C, D, E. Pak kasih 1 menit lagi ya.
Jadi namanya belajar benar-benar jarak jauh ini ya. Saya dari sini, kalian di rumah gitu ya. Moga-moga sudah ini siap menjawab ya. Ini belum ulangan ya, kita belajar bersama. Oke, ada yang satu yang masuk lebih awal ini. Oke, saya simpan dulu ini satu orang. Oke, saya simpan. Wow, 2 orang. Belum tentu benar ya yang masuk ini ya, tapi kita simpan dulu ya. Ya, kalau bisa, oke. Kalau enggak ya kita ulang. Ya santai saja ya. Lagi 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya, 3, ya, time's up. Berapa yang masuk nih? Oh, 3 orang. Nggak apa-apa. Mungkin belum sempat ngeklik saja ya. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah next. Apakah jawabannya ini? X-nya negatif 4, Y-nya 1, dan Y-nya adalah ini ya. Oke. Jadi berapakah jawabannya? 4, ya kan? Tambah 1. Ya. Apakah jawabannya ini? X-nya min 4. Benar nggak X-nya min 4? Y-nya 1. Ini tanya adalah X tambah Y tambah Z. Apa jawabannya nih? Ya, yang masih belum selesai boleh dilengkapi dulu. Oke. Ya, jangan minta maaf ya kalau kalian ngirim tuh, nggak usah minta maaf. Yakin saja ya. Nggak ada nggak kalau salah itu minta maaf. Yang kalau nggak hadir baru minta maaf ya. Kalau karena mungkin bolos baru minta maaf ya. Kalau udah jawab, udah mencoba, udah usah minta maaf ya. Saya hargai ya. Ya. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Jawabannya C ya. C, ataukah yang lain? Coba diperhatikan lagi. Benarkah C? Ya, kita lihat dulu ya. Di sini kita A tambah B sama dengan C kali D. Oke, A tambah B. Kita lihat di sini, ya kan? Seperti ini, saya rasa sudah oke. C kali D, baris kali kolom, min 1 kali 4, min 4. 3 kali min 2, min 6. Oke. Berikutnya, min 1 kali 1, min 1. 3 kali 3, 9. 0 kali 4, 0. Ya kan? 2 kali min 2, min 4. 0 kali 1, 0. 2 kali 3, 6. Hasilnya, min 10, 8, min 4, dan 6. Nah, sekarang tinggal melakukan pencocok-cocokan ya. Untuk X ini. Ya kan? Misalnya pakai itu. 4 kurang X sama dengan 8. Jadi, diproses dapatlah X-nya 4. Jadi, di sini 4 ya. 4. Oke, udah 4. Terus Y. Nah, misalnya ini. Y tambah 5 sama dengan 6. Jadi, Y sama dengan 1. Oke, 1. 4 tambah 1. Terus set. Nah, mau pakai yang mana set? Ini misalnya. Nah, ini set. Udah. Bentar ya. 2 min 2 set kurang 4 sama dengan min 10, ya kan? Jadi 2 set sama dengan min 6. Jadi set bernilai berapa set? Berapa? Coba minta bantuan Depayana Krishna gabung dengan Pak. Berapa nilai setnya, nak? Coba sini. 3, Pak. Berapa? 3. 3. Betul 3? Oke, jawabannya apa harusnya? Ya, itu ya. Oh, ada yang salah ya? Bentar. Oh, sorry. Untuk X-nya itu min 4. Oh ya, salah. Keliru Pak. Selanjutnya jawabannya benar 0 ya. Terima kasih sudah diingetin. Nah, ya. Maaf ya, jawabannya bukan E ya, tapi C. Benar kalian ya. Jadi saya Pak bilang ketelitiannya yang utama ya. Sudah benar ngitung di sini min 4, tiba-tiba di sini salah nulis ya kan? Jawabannya malah ada di E. Itu yang terjadi kalau kurang teliti pada pelajaran ini. Tapi terima kasih kalian sudah saling mengingatkan. Jadi jawabannya adalah C. Terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini nanti aja. Kita kembali ke slide berikutnya.
Oke, itu mungkin tadi beberapa contoh soal, beberapa latihan untuk kita semua tentang perkalian dua buah matriks. Nah, sekarang mungkin Pak akan berikan pertanyaan umum ke kita semua. Ya. Oke, sekarang kita melakukan kesimpulan ya. Jadi yang pertama, perkalian antara skalar dengan matriks itu adalah K adalah bilangan real, ya. KA, KB, dan segala macam ada 5-nya itu. Saya rasa sederhana. Yang kedua, perkalian dua buah matriks itu harus memastikan antara kolom matriks pertama dan baris matriks kedua itu sama, sehingga dia bisa dikalikan. Itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi ada sebuah matriks A kali C tidak bisa dikalikan, tetapi ketika kita tukar C kali A, dia bisa. Nah, pertanyaan saya, sifat apa itu? Nah, kalian lengkapi itu komutatif dengan macam dia. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak matriks itu lebih dari 2 dikalikan? Misalnya A kali C kali B, atau A kali B kali C. Boleh atau tidak? Ada yang mau berani menjawab itu? Dan alasannya. Ada yang tahu? Kalau perkalian dua matriks A kali B, B kali A, kan oke ya, bisa. Kalian hitung. Bagaimana kalau saya meminta kalian mengalihkan 3 buah matriks? A kali B kali C. Ya. Kalau bisa, apa syaratnya? Kalau tidak bisa, kenapa? Mungkin tidak bisa karena 2 apa? A kali B aja gitu kan, Pak, materinya itu. Mungkin atau bagaimana? Boleh nggak A kali B kali C? Ada yang mau bergabung dengan Pak untuk menjawab pertanyaan sederhana itu? Saya, Pak. Siapa itu? Oke, silakan. Gimana pendapat? Kalau menurut saya, kalau misalkan 3 untuk dikali 3 matriks itu bisa. Bisa. Syaratnya bagaimana? Bisa. Kalau bisa? Karena kayak di di sifat-sifat perkalian matriks itu kan ada sifat asosiatif itu bisa di matriks. Jadi kalau misalnya kita tiga matriks gitu, kita bisa ngaliin yang pertama sama yang kedua, habis itu hasilnya itu dikali sama yang ketiga, atau kebalikan juga, atau yang kedua sama yang ketiga sama yang pertama juga bisa. Betul ya. Mungkin Pak share screen maksudnya seperti apa ya? Nah, anggap kita punya 3 buah matriks A kali B, ya kan, kali C. Asosiatif boleh ya. Nah, langkah-langkah kalau mengalihkan matriks lebih dari 2, A kali B dulu. Perhatikan ordonya, ya kan? Kalau ordonya memenuhi syarat perkalian matriks, kerjakan. Kalau tidak, stop. Artinya memang tidak bisa diselesaikan. Kan gitu ya. A kali B kali C. Jadi A kalikan B dulu, hasilnya ordonya apa, gitu ya. Kemudian hasil perkaliannya kalikan dengan matriks C. Ya. Atau kalau kamu memiliki 3 buah matriks A kali B kali C, B kali C kamu kalikan terlebih dahulu, hasilnya ordo apa gitu, baru kalikan dengan matriks A. Boleh ya. Jadi seperti itu mungkin penegasannya. Terima kasih. Jadi itu ya. Jadi tinggal dilihat ya ordonya. Kalau ordonya memenuhi bisa ya. Asosiatif benar sekali. Oke, terima kasih tadi sudah bergabung dengan Pak. Jadi itu penegasannya perkalian dua matriks ya. Sebenarnya slide saya masih panjang ke bawah itu ya tentang inverse ya. Sebenarnya matriks ini sederhana ya. Kalau kalian sudah bisa nanti operasi matriks, transpose matriks, perkalian matriks, dan terakhir nanti determinan dan inverse, pelajaran kita semester ini habis. Dan kalau kita lihat jamnya, kita masih ada berapa bulan. Jadi anak kita mendahului dari yang disyaratkan gitu ya. Iya, ini ada kok suara-suara itu, saya mute dulu ya. Oke. Siapa itu? Oke, terima kasih dulu atas kehadirannya. Hari ini berjalan dengan lancar. Untuk tugas, karena minggu lalu kan Pak enggak kasih ya, karena istilahnya baru liburan gitu kan, mesti tetap libur ya. Nah, ini untuk tugasnya. Ada LKS-nya Pak, bentar ya, ambil dulu. LKS saja ya. Nah, silakan buka LKS. Nanti Pak akan secara formal sampaikan di Google Classroom ya. Tapi yang sekarang ini kalian buka LKS-nya. Ya. Sambil Pak tanyakan apakah kalian bisa atau enggak, atau masih ragu-ragu, kita kan sambil diskusi kira-kira ya bisa, kayaknya mudah sekali kan begitu. Halaman 37 ya, nanti akan Pak pertegas di Google Classroom. Ini sebelum Pak umum ya. Nanti itu yang dikerjakan itu adalah nomor 2 ya, nomor 2 dan 4 dan 5. Nah, itu untuk UK1, 2, 4 dan 5. Dilihat dulu, oh mudah nih. Nah,
Oke, jadi nggak perlu kita perdebatkan itu misalnya. Oh, 2, 4, dan 5. Oh, mudah ya. Oh, Atrancus, oh saya ingat itu misalnya ya. Terus berikutnya UK2. Ya, UK2 ya. UK2 cukup satu nomor saja, nomor 5. Ya, tadi 2, 4, 5 dan nomor 5, nggak banyak. Ya. Terus UK3 banyak jadinya, enggak ya. Dikit saya pilih-pilih ya. Nah, tadi UK2 cuma nomor 5, terus UK3 itu nomornya sama ya. Nomor 5. Nah, ya. Jadi UK1 itu nomor 3, 4, 5, UK2 nomor 5, dan UK3 nomor 5 saja. Ya. Itu silakan dikerjakan ya. Kalau mudah, mudah sekali ya. Apa Pak tambah ya? Ada usul? Atau mau yang mana yang dikerjakan? Coba usul dulu ke Pak. Ini kayaknya mudah nomor 3 Pak, boleh lah ya. Ya, selain yang Pak sebutkan, kalau kalian ingin mengerjakan dan tidak bisa, boleh ya. Tapi yang wajib itu aja ya. Pak ulangi, UK1 itu nomor 3, 4, 5. Kok 3, 4, 5 berapa tadi? 3, 2, 4, 5 ya anak ya? Pak cek ya. Kok lupa ya? UK1 itu nomor 2, 4, 5, UK2 nomor 5, dan UK3 nomor 5. Ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, UK2 nomor 5 dan UK3 nomor 5. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Dan sederhana sekali pelajaran kita. Saya semoga bermanfaat. Bagi yang belum bisa, tidak apa-apa. Ya. Di sini materi kita mudah ya, matriks. Sekedar informasi, untuk materi peminatan tentang trigonometri kelas 11, saya juga ada videonya kemarin yang saya buat tahun lalu gitu ya. Kalau pengen lihat, mungkin ragu-ragu boleh dicek aja ya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki orang tua juga lancar, gitu ya. Biar kalian di posisi yang seperti ini tetap bisa belajar dengan tenang, gitu ya. Karena kalau lingkungan tidak mendukung kan susah juga ya. Oke, kita tutup. Mungkin doa ya bersama-sama ya. Mungkin saya minta siapa ya? Siapa ini yang suka mimpin doa ini? Siapa ya? Coba Pak minta. Nah ini Erlangga, coba kayak namanya bagus. Coba Erlangga tutup dengan doa. Silakan. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat belajar.